Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa dari kalian kemarin sudah sempat nonton ya video unboxing dari Vivo Y29. Dan hari ini kita akan spill-spill sedikit review dari spesifikasi dan fitur apa aja yang disematkan di HP Vivo yang terbaru ini ya. Kita mulai aja dari desainnya yang sangat menarik perhatian banget. Desain mewah, trendy, dan juga modern banget. Compact 3D metallic frame atau desain yang tidak mengotak atau retro-retro gitu ya teman-teman ya. Terlebih kalau kalian lihat di frame kameranya secara detail itu ada gerigi-gerigi sedikit ya. Kalau kena cahaya itu bisa kelap-kelip dan kilap-kilip mewah gitu teman-teman. Ini istimewa sih ya. Detail-detail kecil seperti ini tuh jarang diperhatikan, tapi ternyata juga disematkan di Vivo Y29. Untuk dimensinya sendiri ketebalannya di 8,09 mm, sedangkan beratnya di 204 gram. Untuk kapasitas baterai disematkan 6500 mAh dengan teknologi Blue Volt sehingga dapat menghasilkan desain yang cukup tipis dan juga premium. Nah, kenapa saya katakan HP ini tipis? Karena dibandingkan dengan kapasitas baterainya sendiri di 6500 harusnya desain HP sekarang itu tebal banget. Tapi berkat mengadopsi teknologi terbaru yang diciptakan oleh Vivo sendiri yaitu bernama Blue Volt. Jadi bahasa kasarnya teknologi ini tuh melipat kapasitas baterainya teman-teman ya. Jadi kapasitas baterainya itu bisa ganda tapi dengan desain yang tetap tipis gitu teman-teman ya. Jadi menghasilkan kapasitas yang cukup besar di 6500 mAh. Masuk pada bagian layar sendiri terbentang luas selebar 6,68 inci HD Plus yang dikolaborasikan dengan refresh rate 120 Hz. Seharusnya kalau ingin sempurna di Full HD Plus teman-teman ya. Sayang sekali masih HD Plus, tapi masih penggunaan biasa nyaman-nyaman aja sih. Karena sudah didukung dengan refresh rate ya 120 Hz yang cukup smooth untuk digunakan untuk aktivitas sosial media sehari-hari. Untuk jenis layar sendiri yaitu menggunakan IPS LCD yang juga dikolaborasikan dengan perlindungan Scotch Sensation, yaitu layar yang asalnya dari produsen Jerman yang diyakini 64% itu ada peningkatan lebih kuat ya dibanding dengan generasi sebelumnya yaitu di Vivo Y28. Juga ditambah kolaborasi dengan fitur atau teknologi SGS plus sertifikasi militer grade-nya. Wah, Y29 ini mampu ya dijatuhkan di ketinggian 5 meter. Tapi dengan catatan di atas rumput teman-teman ya. Bukan di tembok ataupun di batako atau di aspal gitu. Ini sudah lumayan sih ya ketika 5 meter. Kita pun menggunakan HP itu biasanya jatuh di ketinggian 1 meter 2 meter ya dari saku atau dari pinggul. Ketika kita mainkan untuk aktivitas sehari kita teman-teman ya. Untuk perlindungan jatuh ke dalam air ini tolak ukurnya hanya 10 cm dari pihak Vivo-nya seperti itu teman-teman. Karena HP ini tuh belum mengadopsi sertifikat IP68 dan IP69 hanya menggunakan IP69 saja. Jadi untuk bagian airnya mungkin masih kena hujan dan jatuh ke dalam air di kedalaman 10 cm masih aman-aman aja. Tapi untuk berenang tidak kita rekomendasikan teman-teman ya. Ternyata kalau dipikir-pikir HP 2 jutaan dari Vivo Y29 itu banyak banget ya istimewanya. Udah baterainya gede, desainnya fresh banget, dan kaya fitur banget. Nah, ngomongin masalah fitur, ada beberapa fitur istimewa yang saya sebutkan di review video kali ini teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada fitur yang namanya fitur berkendara motor. Yang kemarin tanya, wah cocok nih buat ojol, cocok banget bang buat ojol. Selain kapasitas baterainya yang besar, bisa buat ngojol seharian, kalian juga bisa dapetin fitur yang namanya fitur berkendara motor. Jadi fungsinya adalah ketika kalian menggunakan Face ID teman-teman ya, kalian tuh nggak perlu membuka wajah kalian ketika menggunakan masker ataupun memakai helm teman-teman. Jadi fitur satu ini hanya fokus pada mata aja. Kalian cukup membuka mata aja, kata sandi ataupun kunci di handphone kalian itu sudah bisa terbuka. Jadi aman banget ya. Ya, fitur ini juga istimewa banget karena bisa dikolaborasikan dengan fitur lainnya yang namanya Wet Touch yang kemarin ada di Vivo V40 series, yaitu penggunaan handphone walaupun tangan kalian itu dalam kondisi berkeringat ataupun tangan basah itu masih bisa digunakan dengan layar yang sangat sensitif dan tidak akan terganggu aktivitasnya. Cocok banget nih buat para ojol ya teman-teman yang aktivitasnya itu di luaran sana ya, selalu berhadapan dengan terik matahari dan juga panas. Maka HP ini cukup rekomendasi teman-teman ya, dari kapasitas baterainya, dari fitur-fitur yang diusungnya. Terlebih lagi fitur yang saat ini juga sangat istimewa buat kalian miliki yaitu ada AI Super Signal, yang mana handphone itu bisa menyerap signal secara maksimal ya di kondisi apapun. Jadi ini sangat berguna untuk aktivitas kalian siapapun, dimanapun, dan kapanpun, terutama untuk orang-orang yang bekerja di pinggiran ataupun yang aktivitasnya itu di luaran gitu teman-teman. Dan yang gak mau ketinggalan yaitu ada AI Eraser ya. Ini fitur yang sangat berguna banget saat kita bisa mengabadikan momen dan membuang background yang kita tidak inginkan ya. Kalau kita lihat dari AI sebelumnya itu hanya bisa
kita lingkari dan kita membuang 1 orang, 2 orang gitu ya teman-teman ya. Tapi di AI Eraser 2.0 ini sudah di-upgrade, bisa secara auto membuang semua background yang sifatnya manusia ya. Di bagian belakang kita itu membuang secara bersamaan. Jadi secara otomatis lebih gampang dan cepat. Dan situ pun kalian bisa memilih sendiri mau digunakan secara manual ataupun otomatis. Jadi sangat berguna banget buat kita. Di sini saya juga contohkan untuk hasil dari sebelum dan sesudahnya dari penggunaan fitur AI Eraser ini. Dan yang gak kalah menarik di Vivo Y29 ini juga disematkan fitur AI Enhancement yang fungsinya adalah memperbaiki foto lama teman-teman ya. Foto yang sudah buram gitu menjadi lebih glow up lagi dengan ukuran SD ya. Jadi ini sangat berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari, terutama buat ya merevisi foto-foto lama yang sudah jadul banget menjadi lebih terbaru. Dan di sini saya juga contohkan untuk kalian lihat sendiri hasil sebelum dan sesudahnya. Oke, kita lanjut pada sektor fotografinya sendiri. HP ini beresolusi 50 megapiksel sebagai kamera utamanya, ada 2 megapiksel sebagai kamera bokeh, dan kamera selfie-nya ini 8 megapiksel. Untuk resolusinya masih sama persis dengan generasi sebelumnya di 50 dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini perekaman di 720 60 fps. Isi mendung ya. Coba zoom teman-teman, smile di 10 kali zoom, masih lumayan. Dan ini perekaman kamera depannya teman-teman, resolusi 1080 30 fps. Sudah cukup worth it buat mengabadikan momen bersama teman dan keluarga. Ini mulut saya agak bisa keras, sariawan teman-teman ya, sakit. Oke, dan terakhir kita masuk kepada bagian performanya teman-teman. Untuk dapur panel sendiri, Vivo Y29 ditopang Qualcomm Snapdragon 685, sama persis dengan prosesor yang diusung oleh Vivo V40 Lite 4G kemarin teman-teman. Dengan 8 octa-core CPU yang memberikan kecepatan tinggi hingga 2,8 GHz. Untuk aplikasinya sendiri, prosesor ini yaitu 6 nanometer dengan sukaran tutu di angka 340 ribuan. Untuk prosesor Qualcomm Snapdragon 85 ini juga dikolaborasikan dengan RAM 6 plus 6 GB dengan internal storage 128 GB yang hari ini dibanderol di harga Rp2.399.000 dan 8 plus 8 dengan internal storage 128 GB dibanderol di harga Rp2.599.000, dibanderol di harga Rp2.599.000, dan yang terakhir 8 plus 8 dengan internal storage 256 GB yang dibanderol di harga Rp2.899.000. Untuk Androidnya sendiri sudah mengadopsi Android 15 dengan PhantomOS 15. Masalah performa Qualcomm Snapdragon ini juga sudah cukup mumpuni teman-teman ya. Buat game ringan seperti Mobile Legends, seperti Free Fire, dan lain sebagainya sudah cukup mumpuni banget. Terlebih ditambah dengan suara yang cukup menggelegar. Karena Vivo Y29 ini sudah menggunakan dual stereo speaker yang mana juga ditambah dengan audio boosternya yang sampai maksimal bisa di 400%. Jadi selain kencang, suaranya juga masih bisa kalian nikmati pakai speaker dual stereo speakernya. Mungkin sedikit itu dulu teman-teman ya untuk review dari Vivo Y29 ini. Kalau kalian tanya, Bang, HP ini rekomendasi nggak buat dibeli? Sangat rekomendasi teman-teman ya. Buat kalian yang merasa kebutuhannya biasa aja, standar-standar aja, kelas menengah, kalau punya budget di harga 2 jutaan, ya bisa langsung ambil aja Vivo Y29. Karena saya rasa ini sangat cocok di segala kondisi teman-teman ya. Buat game ringan, pemakaian kalian
sosial media, game-game ringan, kelas menengah, ojol atau lain sebagainya, ini sangat cocok banget. Harganya juga masih terjangkau di 2025 ini dengan berbagai fitur yang sangat banyak dan menguntungkan banget dan kapasitas baterai yang cukup jumbo. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang kemarin tanya-tanya HP ini cocok nggak buat ojol dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatih di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.